istrinya pergi dia jajan terus, ya. Istrinya juga jajan terus, ini kan bahaya. Ini artinya apa? Ternyata profesionalitas seorang pekerja pendidik itu banyak diawali dari kompetensi pribadinya. Sejauh mana dia itu bisa mendidik dirinya dulu. Sekarang orang di rumah berasnya habis. Di rumah anaknya geger belum bayar SPP, listriknya belum dibayar, wifi-nya masih tunggak, pajak belum dibayar. Panjenengan kerja itu mau bisa konsentrasi gimana? Ya mungkin orangnya di sini, tapi yang bersangkutan ini ingin menjadi seorang yang pendidikan agama itu ada dua aspek penting, satu moral, dua teladan. Ini nggak bisa kita munculkan keteladanan dan memberikan aspek moral kalau ngurus kita sendiri di belakang itu belum selesai. Itu yang saya sampaikan. Baru kalau kita ini bisa memanage. Kita kan pengalaman hidup udah lama nih Pak. Kayak negeri Pak Fauzin dengan saya bersama, saya 30 tahun ya kita Pak. Sudah bertahun-tahun. Kita tuh sadar pegawai negeri itu ingin kaya tuh nggak bisa. Kalau tidak mengayakan kita sendiri, hatinya tuh nggak bisa. Karena apa? Gajinya sekali, pengeluarannya berkali-kali. Malah kadang belum tanggal 1 malah tahu jurusannya, udah tahu ini. Tanggal 1 nih, besok sebelum ini. Berapa udah tahu Pak? Yang sepertiga untuk anak saya di Jakarta, ini untuk anak saya yang di sana, ya, ini untuk logistik kemana. Maka tanggal 1 tidak banyak loh begini-begini. Karena apa? Sudah lubangnya. Terus Pak, kita nggak bisa menggerakkan. Mana mungkin kita sebagai pendidik profesional bisa, terus tidak bisa. Karena dia terbebani dengan problem-problemnya di rumah. Nah, menurut saya, podo-podo raiso suke, podo rani duit, podo-podo utang, bagi saya kencang saja, ya. Yang penting tak restart lagi, oke lah. Hutang itu merupakan sunatullah. Gimana Pak sampainya? Masuk hutang ya? Oke, negeri itu kalau nggak hutang itu susah. Saya contohkan saya kuliah tahun ini masuk di UI. Bapak saya ini mahasiswa baru, rumahnya agak jauh, saya beli ini Pak sepeda motor. Masa selaku orang tua kita bilang, no, sebentar ya, tak lumpuk-lumpuk dulu per bulan. Nanti per bulan 500 pun harus cukup 27 juta tak belikan sepeda motor. 27 bulan itu jatuhnya anak sudah lulus, belum ya Pak? Akhirnya kan Bapak tidak bisa begitu. Ya sudah tak pinjamkan dulu nih bank atau koperasi dipakai per bulan saya cicil. Gitu nggih Pak? Ini nah orang memang suka hutang itu debatnya ramai pasti ini. Bapak kan kepala kantor nggak mungkin kayak saya, nggak ada masalah gitu. Saya tuh hutangnya juga punya saya itu. Nah ini cuma pinternya kita mengkalkulasi bagaimana agar hidup ini bisa stabil. Kalau saya sih mengatakan orang hutang itu tidak sehat. Saya loh Pak ya. Sebisa mungkin kita jangan mengabadikan dan melanggengkan hutang. Kita tuh pun pernah dari hidupnya dengan setiap bulan menerima gaji utuh itu sering ya Bu ya. Utuh loh Pak ini, utuh loh Pak ini. Mulai pun betul pernah Bapak ini kan. Saya tuh menginginkan kapan ya saya tuh bisa gaji utuh. Kalau sudah menjelang 2 bulan lunas, itu banknya datang. Pak ini ada tawaran yang menarik loh Pak ini. Kayaknya kok ngalami semua ini. Gitu. Jadi satu tantangan dari luar, kedua ketidaktahanan dari dalam. Jadi orang itu kalau mau tirakat sedikit dengan pola-pola hidup orang zaman dulu, Pak, ya, itu insya Allah kita ini bertahan. Dan ketahanan terus kita jaga. Ini dalam rangka apa Pak? Kalau stabilitas internal itu sudah terjaga baik, kita tuh senyum itu lepas. Kita jalan-jalan itu riangnya riang betul-betul gembira, bukan riang yang penuh derita. Yang senyumnya itu senyum, tapi setelah pulang nanti kelingan lagi hutangnya itu jangan sampai. Ini kenapa awal saya sampaikan, karena memang pendidik profesional itu harus didukung oleh person-person yang secara personal itu sudah kokoh, sudah kuat. Jangan kita tidak beri teladan bagi yang lain, Pak. Kita ini perkokoh dulu. Satu, komitmen terhadap pengamalan agama, pemahaman agama. Yang kedua, aspek keteladanan dan moralitas. Sebab hanya agama sajalah, Pak,
yang nanti akan kita pahami dan kita kembangkan pada anak didik itu yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Mungkin Bapak guru agama tidak yakin dengan itu, nah saya yakin. Jadi orang butuh, orang kurang dan cukup itu tergantung pada setelan hatinya. Kalau saya bersyukur mau berbanding dengan orang yang kurang, Pak, ya Allah Gusti, mereka itu kerja, Pak. Kerja lepas itu setiap hari tersengat matahari. Cari uang 100.000 saja bagi seorang pekerja kasar, Pak, itu susah. Saya punya tukang, Pak, tukang itu sehari 125. Orang itu setiap megang cetok itu dengan rokok. Rokoknya di Samsu, Pak. Saya bilang, Mas, nyenengan itu cari uang kok buang uang, Pak, kalau nak belum ngeten ini butuh sakit. Lalu loyo, Pak, betul. Dia 125 per hari untuk 2 paknya itu jangkauan berapa, Pak? Sekitar 2.000, Pak. Itu berapa persen dari penghasilannya? Terus yang dibawa pulang itu berapa rupiah untuk anaknya, untuk sekolahnya, balik sekali. Maka bersyukur orang yang nggak merokok. Satu aspek kesehatan, aspek penghematan. Kita ini, Pak, di Mereni banyak orang. Pegawai negeri, Pak, guru itu enak loh, Pak, kerjanya di dalam AC, buyang siswa, buyang, pakaiannya bersih, gitu, Pak, rapat terus, ada snack, ada makan, gitu kan. Malah kemarin itu ketika COVID itu mereka malah kayak panjenengan, Pak, pegawai negeri bener mangkat nih, Mak, WFH gajinya utuh. Mulai COVID malah di PHK, gitu. Jenengan itu saking nggak itu orang mengimiskan kita seperti itu. Tapi kita selaku orang yang dianugerahi itu, ya sambat juga. Ini kan lucu Pak gitu. Makanya banyaklah kita bersyukur. Ini konsep agama Pak sekali lagi. Syukur itu penting, ya. Qanaah itu penting, ya. Karena itu akan menjadikan diri kita ini kuat dari dalam, bukan kuat karena dari luar. Kalau kuat dari luar itu mesti terjaga oleh ekonomi yang baik, fasilitas yang banyak, itu dari luar Pak. Tapi kalau setelan hati ini, insya Allah seberapapun hasil yang kita dapatkan, anugerah yang kita nikmati ini semua tidak ada yang kurang. Alhamdulillah. Karena sekurang-kurang kita itu masih bisa makan sehari 3 kali. Saudara kita, hari ini banyak yang mereka pontang-panting untuk menegakkan tubuh makan 3 kali itu susah. Banyak yang tidak bisa menyekolahkan anak karena penghasilan. Ada yang diderita sakit. Ini semua adalah iktibar yang perlu kita ambil. Sejatinya kita ini tidak kurang apa-apa. Kita ini sudah cuma dikasih fasilitas yang cukup. Ewod ini tidak cukup, itu memang perilaku kita sendiri. Itu ingin menguatkan seorang pendidik yang profesional itu, kita mohon bareng-bareng Pak, secara personal kita harus dikuatkan dulu. Jangan banyak desak, jangan banyak ingin seperti yang lain. Pak Kepala Kantor itu tunjangannya besar, Pak. Mobilnya itu, wah. Dan jadi kan ngenteni kepala kantor bang sekantor kota cuma satu saya tok. Dan aja ngantri kapan susah ini. Ya, urungnya malah yang kejudi gitu ya. Nah bagi saya ya biar namanya nasinya Pak Balik ya gitu. Saya juga meri pada yang lain, Mas jadi wali kota ya. Wali kota itu saya omongin itu pasti dituruti oleh anak buah. Sebagainya. Ini kalau kita bicara melihat dan melihat tidak selesai. Sekarang kita wajib hukumnya bersyukur atas apa yang sekarang kita miliki. Tidak usah membandingkan istri kita dengan orang lain. Susah itu benar. Sudahlah. Apa dikira yang lain kalau kita miliki sama. Bapak Hari pernah ngalamin enggak? Ini ceritanya begitu. Kayaknya begitu itu kayak begitu. Ini tak pesan Pak Wali Din. Yang ketua KKG jangan main api jangan. Tapi udah ibadah puasa kemarin itu banyak memberikan nilai pada kita. Orang itu kalau belum tidak koyo-koyo, tapi nawes itu udah jelek. Itu prinsip. Satu. Yang kedua untuk masalah orientasi pendidikan. Kami berharap apa yang kita ajarkan itu bukan hanya normatif. Jangan jadikan agama Islam ini dikerdilkan hanya sebagai ilmu, itu jangan. Ada guru-guru yang sering kita kritik mengajar itu yang penting kurikulum saya berhasil selesai. Yang penting anak-anak itu hafal rukun iman, rukun Islam, hafal jumlah malaikat, jumlah nabi, itu jangan.
Karena yang berbuat kriminal, yang kurang ajar itu orang-orang yang rukun iman itu hafal. Orang yang berani korupsi itu orang yang dulu pernah ngapal ke syarat sholat itu pernah dia. Maka dengan ini kita maknai, apa yang kita bawa, kita sampaikan pada anak itu adalah nilainya. Islam bagi suatu keyakinan, suatu pemahaman perlu dihayati, berakhir dengan pengamalan. Kalau Islam dikerdilkannya sebagai ilmu, Pak, tugas jenengan sudah sukses, sudah selesai. Karena anak semua sudah hafal. Tapi siapa yang bisa menjamin anak yang hafal itu pasti menjadi pengamal agama yang baik? Belum tentu. Ini kalau kita ini tidak hati-hati, Pak, mengatakan agama, pendidikan agama di Indonesia ini sudah baik, kurikulumnya sudah baik, pengawasnya cukup, gurunya cukup. Tapi kriminalitas dan kekurang ajaran itu juga sekarang semakin banyak. Nah, ini artinya apa? Bahwa kita ini harus ada disorientasi. Kalau dulu zaman kita masih kecil, sering saya sampaikan juga, orang kalau sudah sekolah itu, Pak, Bapak ini gimana pondoknya? Kalau orang sudah mondok itu, Pak, itu sepeng-pengan. Kenapa? Yang didahulukan adalah pemahaman agama. Jaminannya, Pak, orang kalau paham agama dengan penghayatan, pasti dia akan jadi orang-orang yang bijak dan arif. Orang yang selalu mengedepankan aspek moralitas. Orang yang selalu bersyukur, sabar atas segala ujian, dia ikhtiarnya kuat, hasil akhir diserahkan pada Allah. Orang-orang yang paham agama nggak pernah frustasi, Pak. Sebab dia paham betul bahwa manusia itu tugasnya ikhtiar, hasil akhirnya diserahkan kepada. Kalau orang tidak paham agama, Pak, dia hanya siapnya sukses tok. Ketika gagal, dia masuk angin. Ya, dia frustasi. Ini orang-orang yang nggak pernah kenal. Maka kita mengidealkan pada zaman-zaman itu, Pak. Orang kalau sudah mondok di sana, karena pondok itu dalam arti yang dulu, Pak, itu ada nilai-nilai kesederhanaan. Ya, Pak, ya. Kebersamaan. Pondok zaman itu tuh selalu ada nilai-nilai mandirinya. Orang pondok itu, Pak, maaf, karena satu godaan itu orang 17, dia tidak bisa bersifat egois, itu nggak bisa. Dia kok disangoni oleh-oleh dari orang tua dimasukkan di lemari, Pak, nggak dibagi, dijebol malingnya. Kan gitu, Pak. Mau tidak mau orang di pondok itu harus bersama. Ini yang mendidik, yang tidak ada pendidikan ini di sekolah itu kan. Pondok itu kalau tidak masak, tidak makan. Kalau tidak mencuci, tidak punya pakaian bersih. Kalau sekarang, Pak, boarding namanya, orang masuk piring kosong, keluar sudah ada isinya. Masuk pakaian kotor, keluar sudah setrikanan. Itu sekarang. Maka daya tahan, daya bantingnya anak sekarang beda dengan zaman dulu. Itu pondok. Gudiken, ya, itu merupakan hiasan bagi seorang santri. Malah ada yang bilang kalau nggak gudiken itu mesti ilmunya kurang afdol itu, Pak. Gudik itu maknanya luar biasa, Pak. Ini tantangan coba melatih kesabaran agar dia tahu tentang kebersihan. Sekarang punya mulus-mulus semuanya. Ketika dia masuk angin gitu, wah susahnya bukan, Pak. Hanya kena apa itu terus dokter spesialis. Itu artinya bahwa kita menghayal bagaimana moralitas agama itu bisa menyelesaikan persoalan era-era itu. Kemudian sejalan dengan hempasan teknologi dan informasi dari berbagai negara, orang hidup itu kalau nggak kerja, Pak, itu susah. Ngapain kamu hidup kalau tidak punya kerjaan? Kalau orang dulu nggak pernah mikir kerjaan, maka lulusan pondok itu, Pak, dulu laris. Saya lulusan pondok itu tambah teparuh sudah antri, Pak. Ini loh santriannya sampai mantu juga. Kalau kita mau cari mantu, jadi kan pun sakit ngaji, Mas, pondokan pundi, itu Pak dulu. Nah, sekarang bergeser. Karena orientasinya orang hidup itu harus kerja tadi, maka pendidikan diarahkan untuk mencari mantu pun dirubah sekarang. Kamu sudah kerja apa? Bukan kamu pondokan mana, bukan. Nah, sekarang orang sudah mulai kerja, sekolah ini diarahkan kepada pekerjaan. Akhirnya pemerintah baru tahu ternyata orang-orang yang
orientasi belajarnya untuk kerja itu sangat mengecewakan. Karena aspek agama dan moralnya pasti lemah. Maka dia ketika kerja di kantor ya korupsi, manipulasi waktu, berangkatnya terlambat, ada kesempatan ambil, dia oportunis, ya, dia ambisi, saling menjaga jadi pimpinan. Itu karena dia itu orientasinya jabatan dan kerjaan hasil. Tapi kalau orang-orang yang produk-produk pendidikan agama, kamu kejar seperti apapun konsep Rasulullah, kalau bukan takdirmu pasti kamu belum bisa. Kalau jatahmu memang belum uang jadi orang kaya, kamu jungkir balik tetap kamu belum. Itu konsepnya orang-orang santri begitu. Yang penting dia ikhtiar, dia tawakal hasilnya selalu dia. Kemudian yang ketiga, kita ini juga ingin mengorientasikan sekolah kita pada kebutuhan masyarakat. Hari ini yang dibutuhkan masyarakat adalah anak-anak yang dia itu memiliki aspek pemahaman agama yang baik. Sering Pak Wajid dengan saya seperti ini. Karena kalau orang agama hanya sebagai ilmu bukan pemahaman Pak, ya jumlah Islamnya banyak, tapi aspek ya kehidupan masih seperti ini. Jadi masyarakat yang dibutuhkan sekarang adalah anak-anak yang dia memiliki intelektualitas, itu pasti. Anak cerdas itu penting. Tapi penting lagi adalah anak-anak yang kecerdasannya itu didasari dengan nilai-nilai agama dan moralitas. Itu sempurna. Pusing masyarakat ini, ya pusing kita juga, pusing kita ini punya anak yang pinter tok, nilainya baik, rankingnya tinggi, rankingnya nomor 1 terus. Kalau kuliah IP-nya selalu 3,999, tapi dia tidak bermoral, dia tidak punya nilai agama dan akhlak yang baik. Itu dia ketika lulus dari sarjana itu egois. Orangnya merasa paling pintar, tidak mau kerja, sukanya perintah, minta dilayani. Punya orang tua, jadi orang tua punya anak begini nih kira-kira seperti apa? Kan mendingan rapatek pinter sih, IP-nya ya 2,9 gitu aja. Rankingnya ya 22, ya 15-an gitu aja. Tapi anak itu tuh teguh, ya. Dia tawadhu, dia sopan, menghormati orang tua, mau bekerja, toleransi, sering bantu. Itu harganya jauh lebih mahal daripada orang-orang yang pintar, tapi tidak ada pilihan. Ini pentingnya pendidikan agama bagi anak, yang dimulai dari komitmen dan kompetensi para gurunya dulu. Kalau guru sudah bisa menata dirinya baik dan istiqomah, ngajar itu lebih mudah daripada kita punya beban moral. Kita belum bisa ngelakoni, tapi ngajarin orang baik-baik itu susah juga. Ya, kita susah. Oke. Itu saja Pak, nanti waktu sudah agak siang. Malah Pak Wahyudi kelamaan di sini, dan saya mohon maaf, Ibu atas suwun gitu. Jadi Pak pengawas pesan pun nambah-nambah apa gitu. Saya jam 1 Pak, ini ada koordinasi bukan begini. Petugas sloter dan PHD Pak, ini ya, bukan itu. Semua juga tanggung jawab kita yang ada di Indonesia, tahun ini bisa berjalan. Kemudian yang terus saya sampaikan, tidak bosan dipanggil balik. Kita masih ke awal. Kalau rapatnya bukan Kemenak, saya siapin Pak. Di Kemenak berikut tempatnya luas. Nah, senangnya tidur Pak. Saya bilang tempatnya di sana luas. Saya pikir kalau ada kita senang. Kita ucapnya Pak Pengawas. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan segala urusan, jadi pendidik-pendidik yang profesional yang tidak aman dari pada semua. Kurang punya maaf, dalam. Oh, ini bintek ya? Jam berapa Pak? Kira Pak ya, kita berharap pada Allah semoga kegiatan ini memberkahi kita semua. Memberikan pemahaman, bisa mengamalkan, bermanfaat bagi anak didik kita sekalian. Demikian, kalau punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu telah menunjukkan pukul 13:21. Mohon yang belum bergabung dalam jaringan via Zoom bisa segera bergabung kembali untuk mengikuti BIMTEK Juri Maksi tahun 2024.
Kami informasikan juga kepada seluruh Bapak Ibu tamu-undangan bisa segera mendaftarkan diri karena acara Bimtek Juri Marsik tahun 2024 akan segera kami mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati kalangan pendidikan agama Kota Semarang yang sedang menjadi inspirasi kita semuanya dalam pendidikannya telah selesai meraih gelar doktor. Yang mudah-mudahan inspirasi ini merambah kepada kita semuanya sehingga pendidikan kita terus meningkat dan meningkat. Allahumma amin. Yang kami hormati sampai Kecamatan Semarang Utara, ya, dalam kesempatan kali ini kemarin siang nelpon secara pribadi mohon diizinkan karena pas kebetulan ada kegiatan dengan kehadiran Kadinas juga di Kosapen Semarang Utara yang agendanya lebih awal di agenda yang kami hormati Pak SD Negeri Kuningan 01 beserta Bapak Ibu Guru Ketua KKG PAI Kota Semarang Pak Wahyudi dan jajarannya, Bapak Ibu pengurus dan Bapak Ibu Ketua Sekretaris KKG Kecamatan se-Kota Semarang baik yang berada di SD Negeri Kuningan 01 ataupun yang ada di sekolahnya masing-masing. Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, kita semuanya diberikan anugerah sehat, tempat dan luar biasa dengan bersyukur nikmat. Kita semuanya terus istiqomah dalam rangka memberikan layanan terbaik untuk anak-anak kita, anak didik generasi terbaik kita dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah dalam rangka untuk meningkatkan dalam kompetisi melalui kegiatan lomba nafsi. Dengan harapan mudah-mudahan melalui dengan Bimtek nanti akan dilakukan bersama-sama, akan ikut mensupport anak-anak kita sekaligus menoreh prestasi yang kita harapkan bersama-sama di sukses dalam pelaksanaan juga sukses dalam prestasi anak-anak kita dan akan mengantarkan Kota Semarang menjadi juara umum kembali. Salam adalah kita sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi beliau dan mendapatkan syafaat umat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang ada di sahabat pendidikan masing-masing, ada 6 hal yang ingin kami sampaikan, kami tekankan dalam rangka untuk mengawal terkait dengan Bimtek calon juri yang nanti sistemnya adalah sistem silang antar kecamatan. Yang pertama Bapak Ibu, mari perlu disatukan terlebih dahulu juknis yang dikeluarkan oleh tingkat provinsi. Jangan sampai terjadi pengalaman yang telah berlangsung adanya protes, adanya tidak teraksesnya, mungkin bahasanya juga ada usulan ataupun ada hal-hal yang kurang puas baik dari pembimbing ataupun dari peserta. Ini biasanya disebabkan oleh pemahaman juknis yang berbeda, ambigu. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh Ketua KKG, alhamdulillah untuk juknis sudah clear ya. Alhamdulillah. Nah, kalau juknis sudah clear Bapak Ibu yang kami hormati, begitu juga ketika itu sudah jadikan panduan, kadang di tengah jalan juga terjadi ada semacam informasi, usulan atau masukan yang mungkin lebih bagus daripada yang tercantum dalam juknis. Bagaimana Bapak Ibu yang untuk mensikapinya? Silakan masukan dan sebagainya, tetapi pelaksananya bukan saat itu, tetapi dilaksanakan untuk tahun berikutnya. Soalnya pernah terjadi gara-gara yang mungkin masukan dan sebagainya, akhirnya sudah yang menggunakan ciri yang ini, akhirnya
menjadikan bukan rugi, artinya yang sudah dilatih menjadi tidak maksimal dan anak pun menjadi dalam tampilannya pun tidak mampu untuk mengekspor dari apa yang telah dilakukannya. Nah ini Bapak Ibu yang pertama, tolong satu persepsi juknis ini terus dikawal. Jadi ketika ada kegiatan yang berbeda atau usaha berbeda untuk event berikutnya, jangan kemudian ditanggapi nanti ada masukan lagi, nanti akhirnya nggak clear dari potensi yang telah ada di situ. Dan itu jangan sampai kemudian di juknis itu dirubah di sini tapi di provinsi tidak dirubah, ya juga jangan sampai. Jadi yang dari provinsi ya difitkan juga di tingkat kabupaten kota, juga difitkan di tingkat kecamatan. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor menyangkut integritas kita apalagi sebagai guru. Dan ini Bapak Ibu akan sangat mempengaruhi terkait dengan integritas para dewan juri. Nanti akan dilatih Bapak Ibu, kalau secara teknis biasanya insya Allah sudah, kalau apalagi yang sudah biasa. Yang belum biasa segera menyelesaikan. Yang sudah biasa menjadi juri, perlu kami tekankan Bapak Ibu, integritas menjadi juri. Karena ini nanti akan berpengaruh kepada hasil output anak-anak kita dari proses itu. Ketika Bapak Ibu mungkin, mohon maaf, karena nanti ketika jadi dewan juri, nanggon kecamatan A, mungkin dari sisi suguhannya, minumannya dan sebagainya, mungkin telah sudah semuanya siap, ready. Nah penjuriannya, jurinya pun integritasnya bagus. Tapi ketika di kecamatan B, mungkin kan menjadi perbandingan. Ketika B, ya Allah minumnya telat, gone panas, gerak dan sebagainya, akhirnya jurinya lokro. Nah ini Bapak Ibu, ini tolong hal semacam ini tetap integritas sebagai dewan juri tetap menjadi identitas kita, karena itu akan berpengaruh. Ketika anak-anak kita ternyata sebenarnya punya peluang yang bagus, tetapi karena mungkin kondisi yang tidak stabil dari dewan juri, akhirnya menjadikan integritas menurun, itu akan berpengaruh kepada hasil yang telah kita lontarkan, yang telah kita produk bersama-sama melalui sebuah event lomba. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika sudah diperoleh kejuaraan, ini Bapak Ibu, ketika di tingkat kejuaraan kami pengalaman dari Semarang Utara, kemudian Semarang Selatan, Semarang Pedurungan, Genuk dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu, ketika anak sudah juara tingkat kecamatan, biasanya dilatih oleh guru yang bersangkutan. Nah, ketika mau maju tingkat kota Bapak Ibu, nah ini dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas anak, itu Bapak Ibu ambilkan juri yang biasa melakukan di tingkat kota. Ini akan berpengaruh karena Bapak Ibu, juri kadang juga muncul subjektivitas berkaitan dengan seni. Nah ini untuk apa? Mensinkronkan subjektivitas dari juri yang ada di tingkat kota untuk ikut melatih di tingkat kecamatan yang akan berlaga di tingkat kota. Ini Bapak Ibu ya. Begitu juga ketika anak sudah lolos di tingkat kabupaten, tingkat kota, kan akan ditandingkan dilombakan tingkat provinsi. Kami melihat di tingkat kota Semarang banyak juga yang menjadi juri di tingkat provinsi. Bapak Ibu, libatkan mereka untuk ikut melatih yang akan tampil di tingkat provinsi, tapi bukan mengeluarkan atau membuka misalkan ya harus bisa disoalkan dan lain sebagainya, bukan, tetapi melatih kemampuannya sesuai dengan kisi-kisi yang ada sehingga anak-anak itu bisa terkembangkan secara maksimal sesuai standar yang dikembangkan di tingkat provinsi. Soalnya kadang Bapak Ibu ketika sudah biasa ada tambahan. Begitu juga ketika tingkat kota nggak dilatih tingkat provinsi, akhirnya berhenti di tingkat kabupaten ataupun kota. Nah ini Bapak yang kami hormati, pengalaman kami ketika mengawal SMA 3, pola itu kami kembangkan. Jadi ketika anak-anak sudah mau melatih untuk berlomba tingkat nasional, kami carikan dari perguruan tinggi. Atau sekaligus mengambil tim pelatih dari siapa yang biasa melakukan juri di tingkat nasional. Itu lebih dekat Bapak Ibu. Dalam rangka untuk mendekatkan ke sana sehingga nanti anak-anak kita itu akan terkembang secara maksimal tapi fokus pada orientasi terkait dengan lombanya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, lomba ini kan setiap tahun ya.
Bapak Ibu, ketika anak-anak kita sudah tadi baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat provinsi, Bapak Ibu coba mencari dokumen yang kemarin dilakukan anak pemenang juara 1 dan juara 3. Itu kalau ketemu mudah juga untuk melatih anak di tingkat kabupaten, kota, atau kecamatan, atau satuan pendidikan. Dilihat. Jadi tidak. Nah ini tolong nanti baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kota, dan sebagainya, kalau punya bis untuk dibagi bersama-sama, nanti anak-anak akan seperti apa ekspornya, itulah dari hasil kita. Jangan mungkin, wah teman-temanku aku duwe, kemudian kecamatan lain orang duwe minta, jangan nanti aja berlomba. Bapak Ibu, kita satu dalam arti Kota Semarang, dalam arti semua adalah punya peluang yang sama supaya nanti dikembangkan secara maksimal. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah berkaitan dengan tim mediasi Bapak Ibu. Ini kami sangat mengharapkan sekali Bapak Ibu, tim mediasi ketika terjadi perselisihan. Mungkin tingkat kecamatan bilang tingkat kota yang lebih lagi tingkat sih. Ketika ada masalah ditangani tim mediasi. Bukan antar duri dan penonton malah juga representasi. Ketika ada masalah, silakan ada masalah, ada protes. Jadi Bapak Ibu juga ada diberi ruang siapa yang protes, dikasih waktu berapa menit atau berapa jam dan untuk menghubungi si ini. Dan ini itulah Bapak Ibu namanya fair dalam kegiatan sebuah lomba yang untuk mengurangi hal-hal yang bersifat subjektivitas. Ini Ibu Bapak yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan dapat meningkatkan hasil proses, seperti juga kapasitas bagi para dewan juri dalam rangka untuk mengantarkan anak-anak kita dalam lomba dan sekaligus untuk menjadi salah satu prestasi sebuah lembaga pendidikan. Salah satunya adalah di hasil kompetisi dan lomba yang telah dilaksanakan baik tingkat kecamatan, tingkat kota, ataupun tingkat provinsi maupun nasional. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya lancar, berkah, dan semuanya juara. Kecamatan juara umum, kota juara umum, provinsi juara umum dari Kota Semarang. Allahumma demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat tentang informasi yang sudah diedarkan kepada para juri nanti bisa untuk bertanya manakala ada yang pemahaman yang sama sehingga nanti pada pelaksanaannya sudah sama lemah ditulis. Kami akan menyampaikan tentang bukan hal teknis tapi info yang dapat kami sampaikan kepada Ibu bahwa kemarin hari Senin yang lalu kami bertiga, saya mewakili dan untuk bantu datang ke kasih peserta didik Dinas Pendidikan Kota yaitu Ibu Meni terkait dengan kegiatan MAPSI. Untuk tahun ini untuk sementara itu masih sama dengan tahun yang dulu ya. Materi MAPSI itu kan ada 13 ya, karena yang karya tulis dunia di Provinsi DKI tanggal 3. Kemarin dari Dinas Kota masih seperti yang dulu, hanya 10 yang bisa dilombakan lewat dinas karena terkait dana banyak yang dikerjakan dari dinas. Tapi insya Allah
Ibu ini berusaha. Untuk yang 3 itu dulu kan dilaksanakan secara mandiri ya. Mudah-mudahan ini baru akan dikomunikasikan kalau bisa itu dilaksanakan semua oleh dinas, karena yang tahun lalu itu kan uang pembinaannya dan pialanya bukan berbeda. Dengan seperti ini kan orang tua yang tidak mengetahui progres. Nah, ini juga didalami oleh dinas. Itu juga ada kepenak, tapi karena memang keterbatasan dana, dan dana itu tidak hanya untuk melaksanakan lomba saja, tapi banyak kegiatan-kegiatan lomba yang lain di dinas, ada perbuatan dan sebagainya itu akhirnya yang masih berbuat. Maka dengan tidak berada pada nanti jadi supaya orang pilih kasih anak-anak kan sebenarnya sisi tapi hadiahnya berbeda. Ini yang pertama. Anak kiri bapak ibu. Alasannya agama pena di bapak luhur. Orang kafir tapi Allah kan. Kemudian yang kedua ini nanti terkait dengan indeks juri ya, karena kita insya Allah untuk mendapatkan bibit-bibit yang benar-benar bagus itu ya kita sudah melaksanakan selama ini penjurian silang, sehingga tidak ada lagi guru yang tingkat lomba yang tingkat kecamatan, tidak ada guru yang menilai muridnya. Hanya kemarin, nah ini kemudian jadi bunyi ya. Ini iso Pak, juri tingkat kota itu masuk guru dan itu ya, nah itu betul, idealnya itu. Tapi kita itu juga bingung ya. Kalau kita mencari juri profesional di bidangnya, jadi mau kemarin saya bilang siapa itu, DKI, di Kemenang ya. Biasanya uang rokoknya di setengah kayak 500 ya, jurinya sumber aku untuk dianggap apa? Kita tuh saya yang mungkin yang khawatir itu saya, nanti sudah menaikkan kuota kaki. Dengan seperti ini kemarin sudah kami sampaikan seperti itu. Jadi kalau kita mencuri dari luar sesuai dengan bidang masing-masing itu tetap kendala itu wani biro. Walaupun nanti mungkin kita bisa usahakan dalam satu bidang lomba itu memang kalau kita nanti ada juri penengahnya yang benar-benar bukan dari guru pengajar di kota ya. Tentang tempat pengawasan tidak, sehingga itu untuk penyeimbang nilai ya. Nah itu seperti itu tadi kita usahakan, nah kita ada kemarin seperti itu. Tapi insya Allah untuk tingkat kecamatan tetap yang menang itu yang terbaik, karena yang baik bukan di kecamatan masih, sehingga penilaian berbeda dari kecamatan lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin hari Selasa kami bertiga diundang Poljawas di kantor Kota Semarang tentang kegiatan lomba Pilpres PAI untuk berkali yang dilaksanakan oleh Kemenang. Dan kebetulan untuk tahun ini karena itu lomba Pilpres ini kan pelaksanaannya sekarang tidak setiap tahun, tapi 2 tahun sekali. Dan tahun ini
yang mendapat tugas untuk menjadi panitia pelaksana itu KKG Bupati Kota Semarang. Insya Allah untuk pelaksanaannya itu di bulan Juli ya, Bupati Juli, jadi tinggal 2 bulan. Maka ini bisa panjenengan sendiri yang mau ikut atau jenengan nanti bisa disampaikan kepada guru di wilayah kecamatan masing-masing untuk mempersiapkan diri. Karena mungkin atau bulan ini atau bulan depan itu sudah di-share karena pelaksanaan penjuriannya itu dan pendaftarannya nanti lewat online Pak ya. Dan sudah tidak lagi para peserta mengumpulkan portofolionya, terlalu mahal ya Pak ya. Maka nanti semuanya dibuat dapat di Google. Nanti yang penjuriannya langsung dari itu dan kemudian nanti diambil finalis 6 besar pada masing-masing daerah. Nah, pelaksanaan di kota ini TK juga ada, tingkat SD, kemudian SMP, SMA dan SMK. Semuanya ada juara masing-masing digabung ya. TK ada juara 1, 2, 3, SD 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah ini monggo nanti Bapak Ibu Ketua Sekretaris ya untuk disampaikan kepada gurunya siapa untuk mengikuti lomba Kupres dan tidak dibatasi. Bukan nak guru ketok setahun nggak boleh, pokoknya boleh, bebas. Berarti untuk jualan luar biasa. Kemudian untuk yang ketiga Bapak sekalian, ini sebetulnya kami sudah menjadi program KKG tahun lalu, yaitu manasik umroh. Nah, untuk putar cerita. Dan hari ini itu ada teman kita guru-guru di Kecamatan Tandisari, kan tidak saya hadir ya. Ketuanya tadi malam model saya, Pak, besok pagi itu kebetulan guru-guru Tandisari latihan manasik haji itu memang kata cek manasik sih Pak. Makanya dari Tandisari izin dari ini katakan, tapi sudah nanti Pak Wakil menyampaikan hasilnya ya. Nah kemudian ini kemarin Bapak Ibu sekalian, mungkin yang P3K yang baru belum tahu ya. Sebetulnya itu program manasik umroh bagi anak-anak kita itu sudah 3 tahun yang lalu, yaitu pas COVID Pak. Wis jadi tinggal pelaksanaan. Terus pokoknya sudah pada pesan segalanya untuk masuk dan sebagainya. Tanggal 10 itu fake berangkat. Waktu itu tanggal 10 Maret itu wis ono kabar COVID di Wuhan. Tapi kita masih orang kan Indonesia tanggal 10 Maret kok ingat. Tanggal 15 Maret sudah sampai Jakarta COVID ini Pak. Dulu itu 15 Maret sampai Jakarta. Terus kalau di Islam langsung seluruh Indonesia termasuk kota Semarang. Wima ini tanggal 15 Pak. Batal Pak. Batal semuanya buat harus pokoknya berbadan. Ini ada ketua KKG sama Pak. Ini Pak kita dulu pesan aku untuk pesan terima oleh daya sangat tinggi. Nah itu sudah tahun 2020 Pak. Tahun kemarin saya akan kembali kepada karena kasihnya itu Pak Sabto, oke pokoknya. Setelah dari kasih Bu Uni itu kemarin Pak sudah dulu Pak, sudah dulu. Sebenarnya momennya terus pas dulu. Ini coba ini kok bisa seperti itu. Nanti akan saya sampaikan ke Bu Uni. Seandainya oke nanti sudah Juli Pak. Seandainya oke. Karena apa?
Kalau panjenengan itu guru yang lama, di setiap sekolah itu sudah ada pakaian umroh ya, sudah ada pakaian khususnya gitu aja. Sehingga itu seandainya nanti jadi, nggak usah bingung datanya terus di sebelah mana. Lalu bagian Pak mana? Bagian. Itu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan info dari dinas maupun Kemenak. Kemudian secara teknis untuk Bintek Kulit materi sepenuhnya akan disampaikan kepada ini. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.